Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Wakaf TV, di hari-hari yang penuh dengan keceriaan ini, ya, meskipun ini akan menjadi tema kita, perjumpaan kita di episode yang terakhir, tapi insya Allah tema kali ini cukup menarik dan kita juga semangat untuk bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan di channel Wakaf TV ini. Teman-teman sekalian, gimana? Sedang sibuk apa nih semuanya, ya? Lagi ada di mana kan? Apalagi ada yang di Jakarta, di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Papua, Sulawesi, ya. Teman-teman nanti boleh absen, ya. Sekalian di komen dari mana aja. Siapa tahu Allah kasih jalan kita untuk silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, untuk tema kali ini kita akan bahas mengenai hukum tentang perselingkuhan, perzinahan menurut Alkitab dan Al-Quran. Ngomongin tentang perselingkuhan dan perzinahan. Nah, ini sesuatu yang sangat relate, banyak terjadi ya di zaman ini. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, menurut Alkitab di dalam Bilangan 5 ayat 11 sampai 31, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya menggembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Mari kita bandingkan dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Di ayat yang berikutnya,
Quran surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Dan dalam Quran surat An-Nur ayat yang ketiga, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat hukum perbedaan mengenai perselingkuhan dan perzinahan di dalam Bible, Injil, dan juga di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana lihat daripada hukum perselingkuhan dan perzinahan, yang dimana di dalam Islam begitu benar-benar, jangankan dalam perbuatan zina atau perselingkuhannya, bahkan mendekatinya pun adalah suatu keburukan. Ya, wala taqrabu zina, jangan mendekati, ya. Jangan mendekati zina. Kenapa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, zina ini adalah satu dosa kutukan. Satu dosa kutukan yang dimana, ya, maka apabila kita ini berbuat zina ini, na'udzubillah, maka kita akan menerima daripada beberapa anggota keluarga kita juga yang akan dizinai. Ya. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang baru masuk Islam kan, dia belum tahu tentang hukum-hukum Islam, maka dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Maka dia minta izin untuk berzina kepada Nabi SAW. Maka ketika minta izin berzina kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW diam. Maka Nabi SAW katakan kepada dia, sekarang boleh saja saya izinkan engkau berzina, kata Nabi SAW, tapi saya tanya kepada kamu, apakah engkau mau, apakah engkau redo, apakah engkau ikhlas apabila ibumu dizinai? Maka kata orang ini, ya Rasulullah, saya nggak bakal mau lah, nggak ikhlas saya kalau ibu saya dizinai. Kalau begitu, kalau kamu punya istri, bagaimana dengan istri kamu apabila istri kamu dizinai? Ya Rasulullah, saya nggak mau. Nah, kalau kamu punya adik perempuan dizinai, seneng nggak? Enggak. Kalau kamu punya anak perempuan kamu dizinai, seneng nggak? Enggak. Ya kalau begitu jangan zina, karena sebagaimana perempuan yang kau zinai itu juga anak seseorang, keluarga seseorang, maka janganlah engkau berzina dengannya sebagaimana engkau tidak mau ahli keluargamu dizinai oleh seseorang. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Begitulah ceritanya seorang yang baru masuk Islam meminta zina. Akhirnya sama Nabi SAW dipegang dadanya, dan Nabi SAW mendoakan kepada orang tersebut agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa selamatkan dia daripada dosa zina. Dan kata yang periwayat, tidak ada dosa yang paling dia benci dalam kehidupan dunia ini melainkan dosa berzina. Itulah salah satu keberkahan dari doa Nabi SAW. Jadi zina ini satu perkara yang nggak sembarangan, teman-teman, sobat-sobat sekalian. Ya, apabila na'udzubillah kita ya pernah melakukan satu perkara ini, zina gitu, di masa lalu, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan yang nasuha, dengan niat tidak akan mau mengulanginya lagi, ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita, ya, misalnya kita masih seorang bujangan, ya, atau seorang gadis gitu kan, apabila kita sudah mampu menikah untuk menghindari zina, maka kita harus menikah. Kata Nabi, kalau kau belum mampu untuk menikah, maka kamu harus berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa membentengi seseorang dari perzinahan, ya. Inilah teman-teman sekalian, apalagi kenapa sekarang merebak daripada perzinahan, yang dimana dikabarkan Nabi ini adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman, ya, merebaknya perzinahan. Itu karena apa? Karena mahalnya biaya pernikahan,
Sehingga orang ketika ingin menikah sudah memikirkan, dari mana nih uang cateringnya nih? Ini dari mana ntar sewa gedungnya nih? Ntar maharnya berapa nih? Terus ininya nyetak undangannya tuh berapa? Sehingga bayangan-bayangan budget-budget itu sehingga bikin orang udah pusing, baru ngebayangin aja pusing gitu kan. Padahal sampai sekarang kalau kita lihat bagaimana orang yang menikah itu selalu Allah Subhanahu wa taala mudahkan, jalannya selalu Allah Subhanahu wa taala berikan saja. Ya. Maka teman-teman sekalian jangan sampai ya kita lihat nih bagaimana hukum tadi yang ya di dalam kitab Injil dan juga kitab Al-Qur'anul Karim ya. Perbedaannya hanya Al-Quran benar-benar begitu sangat ketat terhadap perkara perzinahan ini dan benar-benar sangat tegas ya. Kalau tadi kita lihat agak rumit hukum yang dibuat di dalam kitab Injil itu tentang perselingkuhan atau perzinahan, sedangkan di dalam Al-Quran sangat jelas dan sangat membuat seseorang tuh insya Allah akan mempunyai efek jerah apabila melakukan perbuatan zina dan perselingkuhan tersebut ya. Maka solusinya adalah apa? Ya, dengan menikah. Apabila kita belum mampu untuk menikah, maka berpuasa. Karena berpuasa bisa menahan pandangan, ya. Dan kita menjaga juga jangan sampai memandang, ya, sering memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, ya. Mata kita, perbuatan nih, tangan kita nih semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita minta berdoa kepada Allah, minta kekuatan, ya. Karena Nabi SAW itu mengajarkan tuh ada satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keburukan pendengaranku ya. Nih dari mendengar orang yang senang gibah nih, kita sering dengerin orang gibah, nah kita berlindung supaya kuping kita tuh nggak enak gitu kan. Allah buat tuh nggak enak dengerin yang perbuatan yang kotor gitu, yang menggibah orang, menghina orang dan lain sebagainya. Allahumma inna a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya pandanganku. Suka mandang-mandang nih perempuan-perempuan yang buka aurat, nauzubillah ya. Juga yang perempuan juga begitu, suka memandang laki-laki ya. Suka memandang laki-laki yang bukan mahramnya ya. Allahumma inna a'udzubika min sam'i basari walisani ya. Dari buruknya lisan, dari ucapan-ucapan yang sering kita ucapkan, yang ucapan-ucapan yang tidak baik. Lisani qalbi, dan setelah itu dari hati. Nah, karena biasanya kalau ngelihat misalnya kita tergoda lewat lawan jenis, itu biasanya masuk lewat hati dulu. Wah, ini cantik banget nih. Wah, mulus banget nih. Gitu kan, sehingga dari awalnya hati ini itu baru terbuka tuh keinginan-keinginan kotor yang nauzubillah itu yang nggak bisa, yang apabila kita tidak terlampiaskan gitu menjadi sebuah dosa ya, menjadi terlampiaskan dengan cara yang nauzubillah haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri mani, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruknya kemaluanku. Ya, bagaimana supaya nauzubillah jangan sampai ya, kata Nabi kan, zina mata dengan memandang, zina tangan dengan memegang ya. Dan yang membenarkan adalah apa? Adalah kemaluan. Ya, naudzubillah, jangan sampai teman-teman sekalian ya. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, dosa zina ini adalah dosa yang seperti kutukan ya. Apabila Imam Syafi'i ini membaca ayat Al-Qur'an ini, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Maka Imam Syafi'i nangis. Kenapa? Karena kata Nabi SAW ada dua dosa yang dimana bayarannya atau kafaratnya, ganjarannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang melakukan ini tersebut selama hidup di dunia. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah zina. Jadi kalau kita durhaka sama orang tua, itu bayarannya langsung, nggak hanya di akhirat dosanya, langsung di dunia langsung dibalas. Dan yang kedua adalah zina. Yaitu apa? Maka akan kita dapati nauzubillah istri kita akan dizinai oleh orang lain. Anak kita, anak perempuan kita nauzubillah dizinai oleh orang lain ya. Mungkin adik perempuan kita atau ibu kita akan dizinai oleh orang lain, nauzubillah min zalik. Jangan sampai hal ini terjadi ya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita ini juga teman-teman sekalian ya dari dosa zina tersebut. Dan semoga yang mau nikah juga buat teman-teman sekalian biar dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dimudahin.
ya yang udah tunangan biar buru-buru nikah, biar cepat akad nikah, semuanya rezekinya dimudahkan oleh Allah sampai hari H, dan juga pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya pernikahannya juga jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya teman-teman sekalian. Nggak berasa 1 bulan teman-teman sekalian ya. Ini episode terakhir bersama saya ya, Muhammad Ali Yusuf, Jojo Ali Yusuf, bersama Wakaf TV ya. Pastinya sebagai seorang manusia, saya pasti tak lepas dari kesalahan, dari dosa, dari keburukan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada para pemirsa sekalian apabila ada perkataan perbuatan yang menyinggung daripada penonton sekalian ya. Saya beserta dengan kru Wakaf TV ya meminta maaf apabila benar-benar ya kesilapan, kesalahan yang kami sampaikan ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan dalam episode terakhir ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa jumpakan kita ya dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata, bisa silaturahim langsung atau bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian di kota teman-teman sekalian gitu ya. Minta maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Kami pamit undur diri ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya, dalam project-project yang berikutnya, supaya bisa menyampaikan atau men-share daripada kebaikan-kebaikan kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sitan, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf
ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.